Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 25 November 2024. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari kesalahan dan menyesalinya adalah karakter yang sangat baik untuk kita miliki dan kita bangun di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya setiap orang pastilah pernah berbuat salah, atau tidak mungkin dia luput dari yang namanya kesalahan, baik kecil maupun besar. Akan tetapi langkah yang terbaik ketika kita melakukan kesalahan adalah menyadari dan menyesalinya. Sikap yang demikian yang boleh kita lihat dari sebuah perumpamaan yang diutarakan oleh Yesus tentang seorang anak yang hilang. Kita tahu si anak yang hilang ini tadinya tinggal bersama-sama dengan bapaknya dan saudaranya, tapi karena ego, karena keinginan, karena kepentingannya sendiri, karena kesenangannya, dia meminta kepada bapaknya untuk membagi-bagikan haknya. Dan si bapa dengan penuh kasih membagikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Dan setelah dibagi, si bungsu itu menjual semuanya miliknya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya, menghabiskan semua yang dimilikinya. Tapi semuanya itu tidak bertahan lama. Ternyata segala sesuatu yang dimilikinya tidak bisa menjamin kebahagiaan dan kesenangannya. Tiba-tiba kelaparan melanda negeri, termasuk dia. Akhirnya menderita karena dia tidak punya apa-apa lagi. Dan bahkan menjadi seorang budak, menjaga ternak orang lain pun dia kerjakan. Dan sangat sakit ketika dia bekerja untuk menjaga dan memelihara ternak orang lain di sana. Bahkan dia ingin berebut makanan dengan ternak-ternak yang dipeliharanya atau yang dijaganya itu. Itu pun tidak bisa, tidak diberikan kepadanya. Pada saat itu kita melihat ini merupakan titik terendah baginya. Tapi puji Tuhan, dia langsung sadar dan ingat bahwa dia punya Bapa yang Maha Pengasih. Benar dia telah berbuat salah. Dia sadar semua itu tidak dapat dibenarkan, dibela sedikit pun. Maka dalam hatinya dia mengira sedangkan di rumah bapaknya, orang upahan bapaknya bisa makan dengan kenyang, dia dalam keadaan itu benar-benar menderita. Dia akhirnya berniat pulang kembali kepada bapaknya tanpa rasa malu. Dia berani kembali menanggung semua risiko, dan dia tahu tidak ada pilihan lain, tidak ada pertolongan lain yang bisa menjamin kehidupannya, apalagi di situasi yang demikian. Maka dia pulang nanti kembali kepada bapaknya dan mengaku salah di hadapan bapaknya. Kita tahu dalam perumpamaan itu, sang bapa menyambut anak yang hilang itu, menyambut si bungsu itu dengan hebat, dengan sebuah pesta, dengan sebuah perayaan, memberikan makanan yang terbaik dan jubah yang terbaik untuk dipakainya. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Allah kita yang senantiasa mau menyambut siapapun yang menyadari dosanya dan menyesali dosa-dosanya. Tanpa terkecuali, sebesar apapun kesalahanmu, seberat apapun dosamu, jika engkau sadar dan engkau menyesali itu, kau berbalik kepadanya, Dia, Tuhan kita, senantiasa mau menerimamu. Hanya sadarlah akan segala kelemahanmu, sadarlah akan segala dosa-dosamu dan kesalahanmu, dan sesalilah semuanya itu dengan hidup berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala kesalahanmu, dan dengan penuh rendah hati datang kepada Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya lagi. Yesus Kristus adalah bukti pengampunan dari Tuhan Allah bagi kita ciptaannya. Maka hari ini dengan mendengarkan firman, jadilah orang-orang yang menyadari kekurangan dan kesalahan, menyesalinya, dan mau datang berbalik kepada Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Kau senantiasa mau menerima kami dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami sadar akan kekurangan, dosa dan kesalahan kami, dan kami mau menyesalinya, kami berbalik kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kami mampu hidup dalam pertobatan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.